kayak sekarang orang, ayo gue esok, moh gitu. Aku capek, ndokku lara cok gitu kan. Guys, subscribe channel YouTubeku karena subrek itu nggak bayar. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng biar nggak kelewatan videoku selanjutnya. Banteng. Sopo iki? Sampean temannya Swadi. Wuh, Apa contoh-contoh dulu? aku pengen gelut. Oke. Aku terima tantanganmu. Oke, sudah yang diwingi. Kalau butuh wasit lah. Butuh. Set. Bro, kadong. Kene no, Nah, anu, konfirmasi neng warganet. Swadi. Kalian sudah mengerti peraturannya? Belum. Memang belum, tapi Lindungi diri kalian, Bu. Fight ready, fight! sampean kok biasa tapi kok wis lara. Ora. Di banteng aku nyerangin ya. Orang ngomong gampang tak atur ya. Ayo. Bro, Piye iki? Kene tok jare. Wes lah. kamu Wes lah. Aku pengen ngunci sampean. Oh iya. Mas nak dua kali sar. Kok iso rae? Sar, kamu ini akan bisa deh. Heeh. Sing kok sampean Karena aku iki. ceritanya ngene, ngebuki kan. Wah, kau ambil ini nih. Ini 1, 2, 3. Stop. Udah. Iya. Iya. Berarti aku ngene sampean ngene. Diam. Iya, aku masuk ini kan. 1, 2, 3, satu tanganku. Set. Kaki mana yang masuk? Ini lalu sini miring, ijet, stop, badan ini, kaki naik. Oh, ini. Naik ke pinggangnya. Pinggang naikin, angkat pinggangmu, angkat pinggang. Pinggang? Nah gini, bridge ya. Ini. Ngek. Wes, sekarang. Ini kalau terjebak aja, misalnya kita ketemu orang yang kebetulan mengaku begal. Oke, mengaku begal. Begal zaman sekarang kan biasanya senjatanya pendek-pendek mas. Pasti akan ditodong. Nah kalau ditodong, sebaik mungkin kita jauhin dulu. Nah, tapi tetap hal yang terpenting pada saat berlari adalah tenang. 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 Cuk, ya. Ya bolong pak. Bolong tapi tenang. Pasti akan berdarah. Saya hari ini tidak ngasih tips untuk yang sudah tajam, lebih ke contoh ini. Oke. Ancaman ingin seperti kalau di sekolahan, dibully ya. Mau dia ya kan? Oh. Nggak pakai kaos sih. Lah, jangan pakai kaos biar tidak dicekram kerahnya. Oh, iya. Ini yang bagus. Jadi sekolah jok lamben. Jok duit. Ini mas. 2000. Nggak busuk lah. Lho ngejak cangkruk malah nanti iki. Jok duit. Nah, kita mesti perhatiin ancamannya bukan di sini mas, tapi di sebelah sana. Dan dia akan siap-siap untuk mukul. Tuh, ini udah bukan ancaman berarti. Bukan, ini cuma kayak pemegang. Ini kayak shock terapi pertama. Ini abaikan aja, nggak penting. Ya, kita mesti antisipasi tangan yang sini. Ya, kalau baru ke atas atau depan sini kan. Bisa, Muter di sini. Itu kan. Di bandang nih bener bro. Karena
ini pun latihannya harus lama loh ya. Harus lama mas, nggak bisa kita kayak cuman lihat tutorial terus bisa, itu nggak mungkin, impossible banget gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang sering nonton tutorial ataupun tips trik menghadapi penjahat, ya kan mesti latihannya sesering mungkin, karena nggak mungkin segala sesuatunya bisa dengan singkat atau instan. Ini ada tim kreatifku mau menjajal Mas Wardi. Kayaknya anak silat dulu ini. Nah, Oh. kamu harus apa yang warga Mas Wardi? Silat. Oh, Silat, silat. Eh. Kamu ya, kamu yang konvensional ya, boleh dong pakai bukaan. Oh, boleh. Boleh Mas ya? Tahunya sih mas. Rawan. Undang. Kayak Dodit pelawak. Aku saya kameramen asik, banting tenan Mas. Wah, ini korban sih ya. Ayo. Basih. Iya loh. Aduh, biu tres. Bebas masuk. Iya. Udah begini. Kurang mulai. Ayo. Bagus. Ayo pras. Latihan mulai buat praktek nih. Bagus. Ayo mas, terus mas. Ngomong, atas aku terangnya. Udah benar ya. Ayo pras, gak tenanan pras. Ayo, Bener dibanting tenan nih lo. ini kuat kok bro. Ayo terus. Apa dikira? Makanya kan. Ayo terus. Gak apa gimana? Gak apa-apa, Pak. Asli. Hop. Ayo sama sepuh. Abot ya. Ayo. Apa kali pun. Ayo le. Ayo mas. Ayo memang. Ayo mas. Bagus. Ayo. Iya. Ayo mas. Oh, pedot. Ayo, gunting. Gunting apa nih gini? Ampun. Api. Aduh. Mantap. Gokil, pras kalah. Aja. Hai guys, ini aku lagi sama Mas Wardi yang tadi udah aku banting beberapa kali dan dia terpaksa nyerah, nggak apa-apa. Saya akuin bantingannya luar biasa dan kuncinya luar biasa. Baru kali ini saya mendapatkan lawan terberat mas. Bagus, sapi. Swear deh, wah, luar biasa. Berat apa nih Ki? Wetenge mas. Gokil bro. Ini kita lagi sedang di mana Mas Wardi belakang ini? Nah ceritanya kita ini sedang di perkebunan kita. Ya kita itu saya juga, ada teman-teman saya juga di daerah Cisarua. Namanya Agato Farm. Ini khusus untuk produksi sayuran-sayuran organik. Ya tujuannya untuk menyehatkan bangsa sih. Wis, Daripada mangan hati mas kan. luar biasa sekali ya. Padahal itu bisnis. Kayaknya mau ngajak berantem lagi. Enggak. Ya. Ya iya toh, menyehatkan bangsa no, harus gitu dong. Aku pengen tekok Mas, sampai ini asalnya ndi? Aku asalnya Magetan mas. Magetan tuh daerah Jawa Timur, ya kita sama asal Jawa Timur kan beda kabupaten aja. Daerah Beda Magetan dan itu di bawah Danau Sarangan. Mungkin Betul. teman-teman pernah denger lah Danau Sarangan. Dingin banget, kabut terus ya. Iya makanya banyak banget keluarga yang punya banyak anak. Oh, ya kan? iya, Karena iya. cuaca. Oh, kalau dingin ngapain mereka? Ya kemulan mas. Ya, kalau kemulan nggak cukup untuk menghangatkan, mereka tempel-tempelan.
Oke. Salam plek lah. Emplek ya. Ya. Kalau ranjang dari bawah dibakar kan ya bisa dong Ya, harusnya. Nggak kita usah. ngebakar dari atas. Lah terus ini loh, ada kok malah gawe jeneng becak lawu itu kenapa? Oh, jadi gini Mas, pada saat aku mau tampil di One Pride itu kan dimintain tuh sama orang-orang TV-nya. Jenengnya apa? Wardi itu harus punya julukan. Kan setiap Julukan. petarung kan punya nama julukan. Nama panggung, ya. ya? Nama panggung. Kayak Dodit kan monster gitu kan. Enggak ya? Piranha dong. Oh, jadi aku ngaca Mas, ngaca kok aku nih gak ada serem-serem ya, sampai lihat sendiri lah. Gak ada Aku serem-seremnya. takut sebenarnya serem aku gue tawa-tawa ini acting masamu Mas. Wah gimmick ini kan. Jadi aku ngaca kayak nggak ada Takut garis-garis serius, nggak ada garis-garis kerasnya, nggak ada garis sangar-sangarnya, karena aku bikin namanya becak lawu. Saya ambil dari nama kendaraan yang berada di daerah Sarangan, gunanya untuk mengangkut sayuran dari Gunung Lawu ke Pasar Pelausan. Jadi Itu dipakai cuma turun doang toh? turun doang, naiknya ditarik. Jadi kalau filosofinya yang kita ambil ya, kalau kita mau memakai becak lawu ya harus penuh dengan perjuangan. Dan ketika kita memakai becak pada saat ngangkut, ya biarpun cuma sederhana, tapi bisa berguna buat semua orang. Wis gokil. Nah berikutnya kan itu kan ceritanya kendaraan khas lawu. masyarakat Lawu. Jadi Setan. kalau saya berharap ketika nanti saya menang gitu kan, dan alhamdulillah menang, itu orang kan searching becak lawu apa sih gitu kan. Dan nanti kan yang nongol pasti kan Danau Sarangan. Betul. Dan orang berbondong-bondong menuju ke sono, otomatis Sarangannya rame dan menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru yang ya penjual sate lah, yang mungkin nyewain tiker. Betul, Ya betul. sederhana itu sih Mas, nggak yang muluk-muluk banget. Putra daerah Iya. membanggakan, terus Anda mau nyalek kan? Udah, tapi aku nggak mau Mas. Udah. Tapi nggak Oh, mau nggak, aku. nggak gaya mata. Sempet ditarik buat. Tapi nggak mau ya? Nggak mau, Mbak. Oh, Wakil jangan. Bupati aku nggak mau. Wis, semangar Mas. Kalau aku jadi wakil bupati nggak ketemu Mas Dodit mungkin. Ketemu dong, tak Ketemu. parani. Oh Pak iya. Wakil kolab. Tetap jak gelut. Banteng wakil bupati bro, keren banget. Keren. Ya itu tidak Mas. Jadi ya, pas begitu berhasil ternyata alhamdulillah apa yang saya inginkan tuh terkabul, dan destinasi wisata Sarangan sekarang udah mulai banyak dilirik orang. Tak baca itu track recordnya dulu Mas Wardi itu pernah jadi apa ya, security, Pernah, pemulung, memulung, iya, bener. Kuli terus pasar. pengemis, Pengemis enggak, gelandangan, copet, enggak pernah ya? Itu kriminal. Oh, keterlaluan ya berarti, Iya. bukan. Jadi kalau copet, apa? Pemulung pernah Mas? Pemulung pernah Mas, pemulung pernah. Serius. Itu pemulung tenan kan, bukan aku mulung hati kamu, bukan Oh itu kan? enggak ngeprank Oh, enggak. enggak, ya. Beneran ini. Oh, Jadi mulung pernah, terus jadi kuli pasar, di pasar, terus kuli bangunan, di bangunan, sering security, jual bakso Mas. jual bakso. Ya pokoknya ya dikarenakan background pendidikan saya yang sampai SMP kan memungkinkan saya tidak bisa kerja di kantoran atau yang lebih layak ya. Saya Si. masuk Anda ke- ini ya Hah? ganti profesi itu 6 kali loh. Anda ini nggak konsisten loh. ya gimana Mas tuh demi bertahan hidup aku. Oh berarti itu Anda sebulan sekali ganti profesi atau? Oh enggak. Kadang-kadang bebarengan Mas. Oh ya bareng ini ngono. Iya, Oh, gokil, Mas. habis Gokil ya. habis siangnya kuli bangunan, malamnya mulung gitu. Oh, mulung apa maling nggak? Hei, Mulung Mas. mulung ya. Iya, ya mulungnya bukan yang masuk perumahan, kayak ngorek-ngorek sampah yang di pinggir-pinggir jalan raya gitu. Mulungnya Taman-taman gimana? kota gitu. Ya ngambilin plastik-plastik. Ya kita nanti seminggu kekumpul kita jualin. Nggak seberapa sih, tapi paling nggak buat menyambung hidup. Si. Aku jadi takut kalau ada pemulung, jangan-jangan ini calon juara MMA. Terus di Kelapa Sawit pernah Mas ya? Pernah Mas, terakhir itu sebelum saya masuk ke One Pride, saya di Kelapa Sawit. Itu dioper-oper dari Pekanbaru, terus terakhir itu di daerah Sukabumi. Nah terus Anda ini kok mikir terus oke, aku mulai belajar jenis Fight mix, ya. no, MMA itu gimana ceritanya Pak? Wah aku bakat gelut deh atau apa ya apa? Kalau masalah gelut emang seneng, bukan seneng Seneng gelut, ya? bukan seneng Oh, ya, iya. seneng bela diri gitu. Walaupun dulu itu seneng bela diri karena dipaksa orang tua aku.
Oh, sama orang tua. Aku senengin nari mas, serius mas. Mau kayak reokan, Reok, terus remo, jaipong. Seneng. Oh, seneng banget. Ya mungkin karena si bapakku mikir, wah kamu jangan jadi nanti kayak itu loh, agak melambai gitu kan. Oh iya. Nggak jadi kebanggaan keluarga gitu kan. Akhirnya ya udah aku ikutin kata orang tua, belajar pencak silat. Dan ternyata begitu belajar ya kita jatuh hati mas. Alaning apa ya, tresna jalan sama kulino mungkin. Berarti kadang paksaan orang tua itu berarti positif ya? Enggak juga sih kadang. Enggak ya? Enggak juga. Itu proses hidup yang mengerikan loh. Yang kayak iya tau ngeri dong, kalau dipikirkan gak mungkin loh. Perih ya. Gak mungkin tau mas. Seorang sih. pemulung terus ya masa aku iso. pada saat itu tuh gak kepikiran sudah sampai tahap sini gitu loh. Saya mikirnya punya duit, cita-cita saya dulu ya, punya duit paling banter saya akan buka bengkel las. Cita-citamu ngono Iya, tok. bengkel Mulia las. sekali ya. Borong-borong pagar rumah gitu. Borong kanopi. Iya, Ya itu ampun. ceritanya mulia sekali kan. Sekarang kita lihat jamnya Rolex Pepsi, bro. Bukan Rolex sih, ini. Di Rolex di rumah. Gokil Mas Marty ya. Jadi cita-citanya simple tapi skillnya itu melebihi cita-cita. Iya, jadi karena walaupun sekarang bisa kita bikin bengkel las ya, Terus nggak pengen tapi? nggak kepegang mas. Iya. bener. Pengen aku tapi pengen, karena dasarku itu nukang kan. Saya Nukang. pengen bikin ini, bikin itu semua saya bikin sendiri. Rumah itu saya bikin sendiri mas. Pada saat saya tahun 2016 itu kan saya jadi juara nasional One Pride tuh. Dapat hadiah duit, wah ini mau kemana ini? Oke, sebagian saya bayar utang. Saya bayar utang karena perjalanannya pada saat saya masuk One Pride tuh motivasi pertama buat bayar utang, nutupin utang keluarga saya yang banyak mas. Termasuk utang orang tua juga. Saya sendiri kan pas anak saya yang kembar lahir itu kan di rumah sakit lama. Itu utang saya banyak banget. Kasbon ke perusahaan tuh kayaknya yang nggak dapat gaji, saya cuman kepotong-potong buat utang. Gokil ya, berarti ketika tertekan, terus ya apa lagi? Aha, ada One Pride gitu ya. Iya, saya lihat medsos tuh kan sama kayak dengan tuh, aha, masuk gitu kan. Ide bagus nih, ting. ngono ya. Iya. Kayak wis. Kita era demo modal aku tuh kan. Yo berhasil loh, dan Anda berhasil dengan sangat baik di MMA ini kalau tak baca itu Anda pernah kalah berapa kali? 2 kali mas. 2 kali? Iya. Tahun? Tahun 2019 sama 2020. Dari berapa kali pertandingan? Berarti 10 menang 12 ya? 12. Ini luar biasa bro. Di Tapology itu masuk 10 besar petarung terbaik Asia Tenggara. Anda? Iya. Jadi setelah sukses ternyata Mas Marty itu masih mengimpikan ngrendo wesi. Iya, ngelapo ngamplas, merem kan. Itu salah ngamplas. Merindukan itu Iya, ya. masih, Ngebur kanopi, jejet apa kayak drilling Iya, ya. seneng aku seneng. Ngebur tembok dipasangi apa jenenge dinabol lah. Saya pengen ngono, aku pengen. Makanya kan kerjaan rumah juga saya kerjain sendiri semua. Nah, kembali ke tani itu ya sama kan kayak Mas Yudit juga punya impian suatu saat nanti kita sudah lepas dari apa yang kita kerjakan sekarang, pengen hidup tenang, nandur, terus ya kita nikmatin juga, ya hidup bahagia. Sederhana. Kayak di dongeng-dongeng gitu mas. Iya. Kayak di film-film. Ya kayak Avenger itu kan berkebun kan. Nganu so jenenge Thanos. Thanos berakhirnya itu nanam dia. terong. Itu saya agak bingung. Thanos Tiba ngene tok. nandur timun terakhir itu. Kenapa harus timun ya? Ya kan? Dia itu bisa menguasai dunia, menghancurkan. Tapi dia memilih pengen tani. Nah itu inspirasi juga. Jadi Cilik semua akan Thanos. kembali ke tani ya. Thanos sih kelihatannya lahirnya di Magetan. Lereng-lereng Lawu itu mas, saya tahu. Dia di sekolah di SD Randu Gede, saya tahu itu. Tahu itu. Sebagai petarung itu Mas Marty pernah nggak tersulut emosi terus waktu dulu berantem di jalan? Pada saat belum jadi petarung pro itu pernah mas, 2 kali pertandingan pertama Menang? itu, yo menang mas. Bagus, alhamdulillah. kalau menang lanjutkan ceritanya. Ya walaupun menang tuh namanya tarung di jalan babak belur mas. Mbak Belur ya. Kelambi suwek-suwek dari duel. Terus Itu pas bagaimana ceritanya?
perkelahian pertama siap itu pada saat di Jakarta. Jadi ceritanya Siap kok mbok siap dhewe aku no kudune. oh iya sorry. Itu pertanyaan pertama sing muni asik. Iya, Ngono iya. aku, Mas. Kebiasaan aku latihan stand up Mas. Oh iya. Cuma Lah berusaha kok mbok sendiri. asik dhewe ya Allah. Berusaha sendiri. Terus Jadi adik sepupu saya digangguin. cewek Cewek digangguin di situ. Di situ ke di situ di mana? Di taman, di jalan? daerah mungkin tahu lah daerah perempatan Coca-Cola. Di Gudang Garam itu terkenal banget Bronx-nya lah dulu. Bronx. Rumah saya di Sumur Batu situ. Bukan rumah saya, rumah paman lah. Nah, adik itu pulang ngadu. Oh, saya digangguin cowok sono. Wah, Dia pak nih, kita digangguin kasihan lah karena kan sweet. benihnya copot, Mas. Di Berarti ngene kan no. arahnya kan udah Kriminal, iya. pelecehan. udah nggak physical distancing lagi gitu loh. Waktu itu belum ada ya. Belum. Nah, ya tuh ya udah kami kan marah kan, jiwa muda saya, jiwa-jiwa Soekarno saya berontak itu. Wih, Nah, terus saya berangkat sono jos gitu sama berapa orang? berdua. Berdua sama Sama sepupu juga, kakaknya yang cewek ini. Berangkat sampai sono langsung ya karena kita baru belajar bela diri kayak ngerasa oh saya bisa ngalahin banyak orang gitu. Main ditonjok aja sama sepupu saya tuh yang kepala premannya di situ kan. Ditonjok akhirnya memancing semua. semuanya naik. Berapa orang yang datang? Kita itu nggak bisa ngitung Mas karena ada yang turun dari bus ngeroyok kita. Kita lempar ke sungai ya, sungainya Jakarta kan memang sih cuman 2 meter tapi yang 1,90 meter kan lumpur Mas. Jadi nggak bisa bangun no? Aduh nancep gitu pas bangun udah belutut sampai. Ya kita lempar ke sana, saya juga masuk naik lagi bak buk itu namanya gear dilempar sampai kena ini saya ini sobek ini sampai hampir kena mata ini lukanya. Dari situ kita belajar Pak ngapain juga kita berantem kayak gini gitu. Yang ada malah konyol gitu Mas. Gokil. Ya kalaupun ada permasalahan lapor ke bank berwajib jauh lebih tepat. Jauh lebih cepat, kita nggak kesakitan juga, Iya. meskipun bisa bela diri. Iya itu. Cari yang praktis gitu loh, iya kan? Nah kalau yang kedua, berantem kedua itu di Bogor. Nah kalau saat itu kondisinya benar-benar saya lagi nggak punya uang, saya banyak utang ini sebelum masuk One Pride juga sih. Karena kan Berarti Anda stres berarti? stres, saya lapar Mas, saya lapar juga Mas. Aduh. Saya lapar. Lapar gelut. Saya mikir anak saya di rumah gimana, istri saya gimana. Saya lapar itu sebab. Lapar. Udah duit utangnya cuma akeh. 10.000 mau diminta. Preman. Iya itu saya pertahanin mati-matian dong karena ini buat beli beras anak saya gitu. Ya udah saya hantemin aja Itu di terminal apa di mana? Di Tugu itu yang Tugu Kujang tau kan yang gitu. Kok gini tuh Kujang. Sampean jalan atau ngapain kok tiba-tiba dimintain duit orang loh? Saya itu jalan karena kan dulu mungkin teman-teman masyarakat Bogor tahu pada saat saya jatuh itu saya jalan kemana-mana Mas. Saya jalan, bener-bener jalan. Saya ngajar ke tempat orang saya jalan dan kaki. Terus ada yang kasihan ngasih saya sepeda Mas. Sepeda ontel? Iya, saya pakai sepeda itu. Karena saya punya motor, saya gadein ke rumah sakit buat jaminan utang di rumah sakit anak saya. Itu saya tebus 2 tahun, Pak. Ini sepeda anu ya? Apa jenis sepeda riwayat itu? Riwayat, sekarang ya di rumah tak bersihin, mau tak pajang gitu. Motor apa? Mio Mas. Oh, iya. Motor biasa, tapi iya. karena Sejarahnya ya? saya nggak punya jaminan apa-apa selain itu, yaitu harta paling Luar biasa satu-satunya. ya, istrinya sampean bertahan itu maksudnya? Saya sempat cerai juga Mas sama istri. Istri yang ini? Ya karena nggak kuat dengan kehidupan kita sekarang. Emang perih Mas, perih. Tapi gimana, semua harus disyukur, semua harus dijalanin kan. Karena kan kalau menurut saya ketika kita hidup tuh sama kayak orang sekolah, ada ujian, ketika ujian lulus ya pasti akan naik kelas kan. Betul. Semangat Mas sampean Mas. One Pride ya. Gokil. Goks. Goks. Saya pada saat berangkat audisi pun naik sepeda. Audisi di Jakarta, Kelapa Gading Mas. Bro. Bogor sampai sana itu. Aku Berarti sebelum musim goes Anda udah goes? Udah goes, makanya sekarang orang ayo goes yuk, moh gitu. Aku capek, ndokku lara cok gitu kan.
Goes Bogor Jakarta, Bro. Naik tolnya lama, sak jam lebih loh. Ini goes lebih. Itu endok sakit mas keseringan. Iya tuh. iya iya Aduh. iya iya. Makanya Endok yang biasanya jadi blirik ya kayak endoknya. heeh. Karena kan kadang kayuhan itu kan nggak stabil. Iso gede sebelah karena kanannya kuat kan. Lecet lagi. Baret. Baret. Baret Gendeng, merah, kan. gendeng. Cek Mas itu berapa jam Mas goes Bogor Jakarta? 3 jam ya? Aku enggak 2,5 jam. Audisi, Ngobot sih, Mas. itu audisi, Mas? Audisi mas aku. Wis gila Mas Ardi. Audisi jam 7 mas pagi. Gokil. Aku udah Jam 7 malam? pagi. Aku udah pagi-pagi berangkat, pagi buta berangkat sampai soalnya dites nggak lolos masalah kesehatan. Ya karena kecapean. Maka Anda kurang istirahat sama dokternya kan. aku terus kayak tolonglah saya bener-bener ngerayu dokter tolong saya lolosin ini harapan saya Ini saya naik sepeda ngono. Enggak, aku nggak ceritain. Aku nggak mau ngejual kesengsaraan saya untuk mendapatkan simpati kan. Ya, Kan maksudnya waktu itu biar dia tahu gitu kan jauh banget. Mas. Enggak ya? Aku tutupin semua itu. Terus tolong ini harapan saya satu-satunya. Iya, ke istri saya pun saya tutupin mas. Jadi Kalau saya tuh capek, saya tuh lelah, saya tuh lapar gitu. jadi abis Jakarta Bogor ketemu istri. Iya. Yo. Kuat nih gitu. Paling dari tanya doang, udah makan, udah. Tapi saya lapar, ada duit saya kasih di mereka. Bro. Jadi Mas cemilannya apa ya? Makannya cuman mie instan, cemilannya promah mas. Gitu. Ardi. Itu obat dong, bukan cemilan. Akhirnya nganu ya. Yang dilatih itu bukan hanya luar tapi dalam juga dilatih ya. Dalam. Organ-organ dalam ini udah Mas. kuat ya. Kuat sekali. Kuat ngelak, kuat luwe, sewangar. Isinya gembel kabeh jero iki kan. Terus audisi Mas, audisi Audisi pertama. terus kata dokternya nggak usah ngerayu-ngerayu. Ini cukup istirahat aja. Karena saya saking paniknya. Panik karena ini harapan saya. Ini buat memperbaiki hidup saya kan. Karena kan pada saat itu si promotornya bilang ini bisa dijadikan jenjang karir gitu. Makanya kan saya berharap banget gitu. Dan ternyata ya begitu istirahat, dicek udah mulai stabil, silakan audisi. Dan saya dapat nilai bagus. Yo mendekati nilai sempurna itu. Audisi itu ngelawan siapa? Audisi ngelawan peserta audisi yang lain juga. Bener. Jadi dia tes kesehatan, habis itu tes teknik mas. Tes teknik itu meliputin kayak mukulnya bener nggak, nendangnya bener nggak, terus takedownnya bagus nggak, terus grappling kunci-kunciannya bagus nggak. Semuanya yang meliputin unsur MMA dites. Ternyata bagus, selesai jam 10 malam itu audisinya. Masih mikir aku, ini pulangnya gimana. Dan di audisi itu kan ada disediain pisang kan mas. Pisang banyak. Bontek nih Mas. Enggak, aku makan satu, tapi aku masukin ke tas tuh ada 20 biji. Tapi berarti itu kan nggak mencuri, itu emang disediakan. Disediain, Boleh kok dihabisin. Walaupun teman saya, Gaya apa iki? boy, Ardi dolne iki. ngopo iki. Jadi aku nggak peduli, aku tak kasih anak saya, istri saya, gitu. Atau nanti kalau di jalan saya ketemu orang lapar, saya bisa ngasih gitu. Oh iya. Mikirnya gitu aja. Gokil bro, ya Allah. Ini nganu ya, cerita yang nggak pernah diceritain orang ini. Enggak pernah. Aku, Gokil bro. ya saya sempat cerita, karena kan saya gimana pertanyaan kan, kalau ngejawab sesuatu. Agak nyawa bro. Mas Wardi sekarang punya sasana tanah. Wah. Anak istrinya tak lihat di Instagram, wis makmur. Gokil. Bisa beli emas batangan sekarang. Gendeng. Situ mampu nggak? Weh. Naik sepeda dulu dong Bogor Jakarta. Gue sih sampai Telur Baret kan. Ini berarti berjuang Mas ya? Wah Ini perih nggak- mas. Ngeri. Kan aku target masuk One Plate tuh mas. Nggak mikir menang, karena saya tahu yang saya hadepin tuh orang-orang yang jagoan, orang yang bener-bener keren di bidangnya gitu loh. Mereka jebolan-jebolan dari amatir yang udah batas usianya udah habis masuk ke pro. Sedangkan saya kan nggak pernah ikut pro mas. Langsung aja. Langsung masuk main pro. Saya mikirnya hitungan kalah. Hitungan kalah pada satu 2.500.000.
Wis kalah ya ora apa-apa, Kalah. soalnya 2,5 juta Udah nyapo. setengah, pikirku yang 500 buat saya hidup, yang 2 juta buat bayar utang. Udah gitu aja. Sederhana ya. Sederhana mas. Sederhana, Tapi nggak taunya ya mungkin yang di atas berkehendak lain Ternyata dikasih Anda menang. berprestasi ya. dikasih menang tuh. Saya fight pertama tuh kayak apa ya, memberikan kesan yang gimana ke juri itu. Karena saya menang 35 detik. Menang pertama 35 detik. Aku juga kaget mas. Itu Kok fenomenal bisa? loh Mas. Fenomenal. Kok bisa gitu loh. Ajaib itu. Melawan orang yang sama-sama berlatih dan itu bukan uangnya kayak aku pasti six pack dong, musuhnya siap gelut loh. Sispek sak endok-endoke, wah parah tuh. Buat tes saya sispek kan. Luar biasa. Dan itu. Anda bisa menang 35 Aku detik. tuh kaget, tim tuh kaget mas. Karena kan tim mikirnya ya udahlah kita bantuin Wardi buat dapetin uang kekalahannya. Oh, gitu dua kan. setengah, Dua 2,5 loh bro. 2,5 tambah transport 600.000. Lumayan. Iya, lumayan. Waktu saya numpak peda, tuku ngombe 15.000. Wih, beres, isi akeh kan. Oke. Liane tinggal mangan tim, gitu. Paling wong papat kan, ada 4 orang. Mau makan apa? Ayo, makan pecel ayo gitu. Udah, kita nggak mikir yang makan restoran pecel. Kok pinggir jalan. Menang 35 detik. Nah, Fenomena. aturannya kan kalau menang itu kan kali 2. Berarti 2,5 kali 2 dapat 5 juta kan. Plus bonus kuncian. Kuncian dikasih 1 juta. Wah, bonus berarti yang mengalahkan dengan kuncian tadi. Tambah 1 juta. Jadi saya bawa pulang 6 juta pada saat itu. Wah, banyak gitu, banyak. Sak mene. Iya. 6 juta ya Ya, mene. mene sih ya, ya bener Terus sih. pakai. Udah, Enggak tahu nyekel duit sak ngono toh? nggak pernah mas. Tunai sak Aku ngono. biasanya 5.000, 15.000. 10.000 di belani mati belani yo ayo latihan. paten-patenan wani yo 10.000. Terus apa ya, paling ya receh-receh 200, 500, ya nggak 6 banyak. juta itu tunai Mas. Tunai mas, langsung kita selesai dari fight, digiring ke ruang medis, terus dicek kan ada sakit apa, ternyata enggak, kan asuransi mas. Habis itu masuk ke finance, terus oh menang ya selamat ya, agak segar, asik, aku joget-jogetin. Tapi duit 6 juta itu gue mulai karena sepedane Mas, numpak peda. Oh enggak, aku Iku wis ora ya, numpak bis gitu mas. Oh enggak bis ya. Bis, soalnya aku mikirnya, Persiapan oh tinggi. udah dapet uang transport, aku capek mas numpak sepeda mas. Ya bahaya, Pak. Kesel arepe gelut pisan. Dan Indonesia saya. Nah, terus di sana itu saya ditaruh sebagai kayak kuda hitam gitu, Mas. Tapi underdog. Buat makanan lah gitu. Buat makanan. Enggak diperhitungkan. Enggak, karena yang diperhitungkan atlet-atlet yang jagoan-jagoan itu. Yang jebolan juara-juara PON gitu kan. Ya udah. Begitu fight pertama menang. Berapa waktunya? Itu lumayan panjang sih, 2 ronde. 2 ronde. 2 ronde. 2 ronde Karena- kira-kira 10 menit. 1 ronde 5 menit. 2 ronde berarti 1 ronde setengah. Lewat sedikit doang, nggak nyampe setengah juga sih. Nah itu musuhnya kalah. Itu juga juara itu mas, juara di PON. Aku tuh dipukulin habis-habisan mas. Ya karena dia udah pengalaman kan. Tapi ternyata begitu dapat kesempatan, bruk, saya bisa ngunci. Ya kersane Allah mungkin kan. Ikut tanpa campur tangan yang di atas nggak mungkin terjadi. Jadi orang itu sebenarnya nganu yo, nggak ada yang kuat pertandingan itu kita nggak bisa menentukan, mesti kersane ngalah berarti ya. Ngalah, ya di samping kita harus benar-benar latihan keras ya. Tapi ya itu kadang hoki-hokian juga. Terus saya masuk ke level berikutnya. Dilawarin yang itu namanya Biranata Rosadi itu atlet top banget itu. Aman ngakoni ini lawan Jos keras badannya. Aku lumayan takut mas. Mana saya itu nggak pernah latihan karena aku naik sepeda ke Sukabumi itu kan jauh mas. Kadang-kadang saya taruh di Ciawi, saya nebeng apa gitu. Ya kecapean nggak latihan. Tim kami tuh kayak mikirnya ya udahlah yang penting tanding gitu lah. Menang kalah pun nggak apa-apa. Didampingin. Itu teman-teman terbaik saya tim itu. Mau menerima saya dalam kondisi susah ataupun senang gitu. Yaitu tim.
sekarang masih ada semua Oh, timnya? masih solid sampai sekarang, sampai hari ini. Tim yang dulu itu ya? Iya, sampai sekarang kita diriin Asta, kita bisa beli matras, beli ini ya, kita masih tim yang lama. Gokil Mas Wardi. Yang kedua itu menangnya sebentar, 1 ronde. Sama, saya dihajarin belakang, tiba-tiba saya menang. Kuncian menangnya. Menangnya kuncian Waktu juga. itu, Iya. Ya aku mukulnya masih belepean, Mas. Belum bagus waktu itu kan. Karena ya berangkatnya juga bukan dari amatir. Bukan atlet kan. Modal nekat. Nekat. Bahaya wong nekat ya. Bahaya. Wong nekat itu bahaya. Jadi masalah cuma masalah perut, Mas. Lapar. Lapernya kan positif, ada Iya. orang lapar begal. Iya. Lapar MMA. Nah, habis itu saya masuk ke final. Sampai final tuh ngerasa kayak gila, saya sampai tahap ini gitu. Nggak percaya. Nggak percaya gue. Terus yang datang itu ya banyak banget, saya tuh sumpah haru, Mas. Saya nggak pernah ditonton orang, terus nggak pernah disupport orang, sering dilecehin. Aku dilecehin dari dulu, Mas, dari masa sekolah dilecehin karena keluarga kami keluarga miskin. Jadi biasa dihina-hina biasa. Sampai begitu final tiba-tiba yang datang 600 orang menyuarakan satu suara Suwardi. Itu merinding saya, Mas. Dia bergema ya. Bergema. Bergema wong ngake. Kita kan maksudnya tandingan di bawah, Oh. orang duduk di tribun. Orang kan terfokus di situ, kayak energi itu masuk situ semua. Ntar kita tayangin YouTube-nya itu ya, pasti ada itu. Ada. Cari. Oh, itu kayak merinding sekali saya. Aduh, saya dianggap orang gitu loh. Orang akhirnya mengakui Anda Ngakui saya gitu. sebagai Itu ada rasa senengnya, sedih, harunya, bangga. Terus ya, tapi ya saya nggak mau terlena begitu aja kan. Oke, saya pengen buktiin. Kalian udah menaruh kepercayaan ke saya buktiin. Final sama 45 detik juga saya menang. berarti menang dengan mudah ya. Mudah itu. Dengan itu cepat. Cepat sekali. Dek. Mana musuhnya juga jago itu. Jago. Itu pas gimana? Anda nemu celahnya pas bagaimana? Jadi begitu fight tuh kayak saya ngeliat gerakannya lambat, Mas. Anda kayak ngeliat aha Slow gitu. motion gitu kan. Mm. Ini kayak The Matrix gitu. Dia kayak gini, Tuh, wek. dia nendang kan. So, saya tangkep tuh. Des. Iya, saya pukul mukanya cerot. Mundur. Mundur. Nah, sekali lagi nendang, tangkep lagi. Lagi cerot. Gitu kan. Nah, yang ketiga. Kan dia terhuyung-huyung tuh. Saya mau mukul nggak tahu dia ngebanting saya, Mas, tinggi sekali tuh. Jebrak, begitu di bawah saya di elbowin nih. Di apa namanya? Elbow apa? Sikut. Sikut. Rusuk saya 4 kali gitu. Jebret. Ya karena adrenalin nggak berasa, Mas. Nah, terus begitu dia terlena mukul banyak, saya memanfaatin kesempatan itu buat ngambil posisi. Itu ngambil posisi, saya kalungin tangan saya, kecekek dia, Mas. Itu menang kayak, saya menang. Itu dia udah apa ngetap? Ngetap dia. Tet itu. Bayar semaput itu. Kalau berarti itu sebenarnya kalau dalam posisi itu dalam kehidupan nyata kalau sampai terusin bisa mati loh. Pingsan. Pingsan ya, Nah, pingsan dulu Pingsan ya. dulu, habis itu mati. Ya ujung-ujungnya mati, Mas. Podo ae, Iya. Mas, ya Allah. Berarti Tapi ya menang caranya dengan- nggak menyakitkan kalau dicekek itu, karena kan lemes. Lewat ya kan. cuma mati. Cuma mati. Waduh. Gokil. Pertarungan saya Mas Wardi bisa menceritakan dengan detail loh pertarungan itu. Ini paling detail loh saya ngobrol ini. Gokil. Kalau nggak salah. Enggak masuk akal loh. Iya. Kisah hidupnya Mas Wardi itu sampai sekarang itu kayak ajaib loh, ajaib. Aneh banget kayak hah? Naik sepeda. Hah? Nyolong gedang. ajaib semangat Mas. Hebat. Aqua bawa apa? Bukan aqua ya, air mineral bawa 5 itu. Abot aku pulang tuh. Aku walau digomule kayak apa ya Allah. Tapi karena Gimana memang aku? orang Nggak punya masalah ya, Mas. Loh, ajaib. Saya begitu dapat juara nasional, aku tuh belum merasa jadi juara, Mas. Biasa ya. Biasa kayak euforia itu malah kayak malam itu aja. Habis gitu ya udah. Padahal saya udah dianggap orang udah kayak superhero gitu. Oh, wis Wah, mati. ini sakti nih Foto, gitu kan. semangar. Iya, aku masih cuek dengan cueknya. Ya harusnya ditiru sama teman-teman yang lain sih. Walaupun kita juara ya kita biasa aja gitu loh.
kemana-mana ya masih santai dek, ngajak ngobrol siapapun, ngebantu siapapun gitu. Sampai ada beberapa orang yang, wah kamu harus jaga image. Oh enggak lah, saya nggak mau ngerubah diri saya. Ya saya kayak Buat gini apa? gitu, buat apa gitu. Masih Iya naik sih. angkot yang malah gini, Mas becak kayu ya, becak lawu bu, becak kayu nama tol, saya bilang gitu kan. Pada kacau itu. Luar biasa aneh banget kisahnya Mas Wardi. Kita hemat ceritanya Mas Wardi nanti soalnya buat stand up nanti ya, special show.